Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kita lihat guys ya, XAUUSD ATH lagi atau all time high lagi guys gitu. Sebenarnya ini sudah kita bahas juga ya di dua video terakhir ya. Saya update di hari Kamis sama hari Jumat ya. Kalau memang ciri-cirinya gold ini tuh mau ATH teman-teman. Jadi itu kalau kalian ada nonton video update di hari Kamis ya, tanggal 17 sama 18 Oktober nih. Ini saya sudah ada kasih tahu kalau misalkan secara teknikal ya ini memang agak susah dia untuk turun karena memang dia sudah break dari current head candle yang sebelumnya teman-teman di sini gitu. Dan DXY ya, antara DXY dengan gold ya itu pasti akan berbanding terbalik kan gitu. Jadi saya juga ada sebutkan di video tersebut kalau takutnya nanti terjadi price compression ya, dimana posisinya antara DXY ya atau indeks dolar ya naik, gold juga ikut naik nih. Nah gold itu kan main-main di ATH pada saat dolar itu naik-naik juga ya, atau lagi kuat-kuatnya bullish-bullishnya gitu. Nah pada saat dolar koreksi itulah yang kita takutkan. Begitu dolar kan kemarin dolar koreksi ya ke 0,29% minus ya. Nah gold itu breakout. Nah inilah yang disebut sebagai price compression kalau untuk saya personal teman-teman. Nah itu sudah saya kasih tahu kepada kalian semua gitu. Agak riskan memang kalau kita trading di ATH gitu ya, karena memang banyak kejutan ya yang akan dikasih ke market buat kita teman-teman gitu. Dan saya juga nggak rekomendasi untuk sell ya kemarin ya, karena memang posisinya nggak ada sih untuk sell point tuh belum gitu, paling ada buy point doang ya. Buy point juga masih belum jelas sih kalau udah hati-hati gini ya. Nih kalau hari Senin nanti ya, no one know nih, nggak ada yang tahu nih dia mau kemana gitu teman-teman. Tapi kalau secara candle ya, ini dia masih terus coba untuk push naik teman-teman gitu. Cuma memang pasti ya namanya naik ada batasannya ya gitu ya temen ya. Kemudian kita mulai dulu untuk yang weekly. Ya weekly sudah pasti mentereng naik ya. Di sini untuk weekly ini ada base ya. Ada base candle ya, terus dia breakout, artinya di sini terjadilah posisi pola yang sama teman-teman kalau kita lihat nih. Ya. Jadi memang weekly ini polanya hampir mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya ya, dimana posisi kalau satu naik lagi, sideway lagi, naik lagi, sideway lagi, naik lagi, ini sideway lagi, naik lagi teman-teman gitu. Nah ini kita belum tahu nih dia mau naik sampai mana gitu. Apakah di sini dia akan sideway ya, baru dia akan lanjut naik lagi, atau ya dia turun teman-teman gitu ya. Jadi masih tanda tanya gitu. Tapi ya kalau kita lihat secara sentimen terus fundamental ya untuk gold ya atau XAUUSD itu sendiri, ini masih memang lebih prefer dia untuk naik teman-teman gitu. Atau kita ngomongin di sini kita bahas probability ya gitu ya. Secara probability ya gold itu masih lebih potensi besar untuk naik teman-teman gitu, karena memang ya seperti yang kita lihat lah untuk cut rate ya kan, terus election ya kan, ditambah lagi Timur Tengah ya kan, fundamental dari si gold itu sendiri ya, antara dolar dengan gold ya memang lebih bagus gold gitu ya, dan dolar juga agak merosot turun ya. Itulah indikasi-indikasi yang sebenarnya ya buat si gold ini lebih prefer atau probability-nya itu lebih besar untuk dia melanjutkan kenaikan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dia untuk turun, karena memang fase koreksi itu pasti ada dan itu real ya di dunia market ini sendiri teman-teman gitu ya. Cuma ya kita belum tahu dia akan koreksinya kapan, tapi kalau memang probability kita ngomong di sini memang lebih besar kecenderungan untuk naik gitu teman-teman. Ya semoga ya minggu ini ya dia bisa koreksi ya setelah mengalami kenaikan yang cukup ekstrim ini ya selama 1 minggu ini teman-teman gitu. Kalau koreksi pun ya nggak mungkin nggak akan bisa jauh-jauh banget. Kalau saya lihat paling 2660 ya atau 2650, yaitu adalah target koreksi terdekat dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Lalu terjauhnya untuk saat ini masih di 2606 gitu. Itu ada target koreksinya dia gitu teman-teman. Nah sekarang kalau kita membuat mapping ya sebenarnya sih tidak ada mapping yang harus dibuat teman-teman gitu, karena ini harga ATH gitu. Apa yang mau kita buat SNA-nya ya nggak ada gitu ya. Kalau kemarin kita bahas area yang di sini teman-teman,
Jumat kemarin, Kamis kemarin yang kita bahas area yang di sini ya. Nah, area yang di sini nih kita bahas nih gitu kan. Cuma kan saya bilang ini curiga dia naik gitu karena memang sini ada price compression di mana low-nya itu lebih rendah ya dari yang sebelumnya gitu. Ditambah high-nya sama nih gitu. Jadi ini kompresi harga ya, kompresi harga yang udah bersiap untuk naik gitu. Ditambah kemarin itu kan DXY kan sudah nge-push ya. Maksudnya DXY naik, gold juga ikut naik kemarin gitu. Nah, pada saat Jumat kemarin DXY turun nih gitu. Nah, pada saat DXY turun inilah yang saya katakan kepada kalian semua di update sebelumnya juga ada ya, kalau gold kemungkinan besar akan memanfaatkan peluang turun DXY ya untuk menciptakan new ATH lagi ya ke level selanjutnya, dan itu ada di 2700 ya sampai 2705 ya. Ini kenapa bisa saya tandai karena ini adalah dari data OI data, update dari OI data teman-teman, sedangkan 2720 juga dari OI data itu sendiri teman-teman gitu. Ini adalah level-level yang sebenarnya ditargeting dari OI data itu teman-teman gitu. Jadi memang nanti kita akan lebih prefer untuk lihat OI data dulu untuk cari ya resistennya di mana teman-teman gitu ya. Ini belum ada yang tahu ini mau di mana resistennya karena memang untuk saat ini sudah tidak ada history ya di sini ya. Ini juga sebenarnya udah benar-benar bagus banget ya naiknya, memang probability memang lebih besar untuk naik teman-teman gitu. Oke, sekarang kita mau langsung cek aja untuk OI data ya, OI data nanti kita perlu bahas mapping aja teman-teman ya gitu. Apa kita mau bahas sedikit DXY? Sebenarnya DXY ini masih mau koreksi sih gitu. Cuma emang dari DXY sendiri ini sekarang sudah jadi support teman-teman di 103.2. Ini area supportnya dia. Ini kan karena breakout di sini ya. Nah, ini dia coba untuk fokus turun lagi ya. Memang secara DXY dia masih bisa turun kurang lebih ke 102.52 atau 102.14 ya. Ini adalah area supportnya juga yang dimana ini potensi adalah 50% penurunan dari si DXY sebelum dia menunjukkan kenaikan gitu, atau dia bisa turun lagi ya karena kan cut rate ya. Jadi bulan depan juga ada cut rate ya. Memang targetnya si DXY ini si The Fed ya mau cut rate sih sebenarnya, cuma memang antara 50 sama 25 kita belum tahu pastinya berapa, tapi untuk saya yang paling besar itu memang di 50 basis point gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau lihat untuk OI ya, OI data, news dulu deh, sama news sama OI data ya. Tapi kita langsung mau lihat OI data dulu, saya penasaran soalnya teman-teman. Oke, untuk yang Jumat kemarin memang saya nggak banyak update karena memang lagi di luar kota teman-teman gitu ya. Jadi saya baru sempat untuk update sekarang karena kemarin saya baru sampai di Jakarta lagi gitu teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini. OI data. Jadi sebenarnya ya untuk OI data seperti ini ya, ini memang lebih kepake ya di saat posisi market lagi ATH seperti ini teman-teman gitu. Karena memang posisinya kalau memang kita udah ATH, memang kan secara teknikal itu pasti susah lah ya kita ambil ya, karena memang kalau support resisten ya itu kan dia butuh yang namanya SNR atau historical price ya. Dan kalau kita mau kayak Fibo pun sebenarnya kita harus tektokannya juga benar-benar presisi ya supaya kita bisa tahu nih dari sini breakoutnya ke Fibo berapa, extension berapa gitu. Tapi kok dari itu kan teknikal kan bersifat subjektif, tergantung dari si trader itu sendiri bagaimana gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan by OI data ini ya sebenarnya manfaatnya itu bisa dikatakan lebih ke arah yang lebih kompleks ya, atau lebih presisi lah gitu ya kalau kita ngomongin target-target harga terutama di ATH atau ATL seperti ini teman-teman gitu. Makanya kenapa sih saya lebih suka untuk pakai OI data ya, karena itu yang tadi saya jelaskan teman-teman gitu. Oke, jadi di sini untuk OI data itu sendiri ya, kemarin ini udah yang khusus hari Senin ya, ini kan 2 DTE ya, di update nya kan hari Jumat, Sabtu, Senin. Nah ini untuk yang hari Senin teman-teman gitu. Ini yang hari Senin ya ada di 2725 ya, 2715 ya. Kita belum tahu nih di open di harga berapa ya, kita mesti lihat dulu nanti di open di harga berapa. 2715 tuh ada call-nya ya, terus 2725, kemudian 2735
ya, lalu 2760, 2765 ya di sini, dan 2775 teman-teman. Untuk saat ini kenaikan terekstrim masih bisa ke 2775 gitu teman-teman. Tapi ya kalau kita ngomongin terdekatnya tadi, sorry, di berapa? 2721 ya, volt ya. Sorry teman-teman, saya lupa berapa, 2721, 2722 lah ya. 2722 untuk terdekatnya itu ada di 2725 ya sampai 2735. Itu kenaikan terdekatnya dia teman-teman. Tapi kalau dia mau nge-push lagi, ini kan kosong ya sebenarnya. Jadi memang lebih potensi langsung nge-push ke 2760 atau 2765 gitu. Karena ini yang nunggu juga cukup banyak. Tapi perlu diingat teman-teman ya, bagian P-nya atau put money-nya ini kosong gitu teman-teman. Ya bagian P atau put money kosong menandakan bahwa sebenarnya di harga saat ini yang 2700 ini nih ya, itu tuh banyakkan orang tuh hanya untuk memanfaatkan momentum beli untuk take profit only teman-teman gitu. Mungkin karena ini dia baru breakout kemarin ya malam pada hari Jumat gitu ya, jadi ini masih ada kesempatan dia untuk koreksi besar ya. Maksudnya koreksi besar dalam hitung bukan berarti dia ganti tren ya gitu ya, tapi in case koreksi kayak spike down ya, misalkan ke bawah 2700 ya kan, kayak 2690 atau 2680 bahkan ya, amin-aminnya 2650 ya, after that dia baru naik lagi ya kan, itu bisa, kemungkinan besar masih bisa kejadian gitu teman-teman gitu. Jadi misalkan in case dia pada saat open market dan dia gap up, nah itu yang kita nggak tahu teman-teman, dia mau gap up sampai mana gitu teman-teman ya gitu. Oke, dan naik-naiknya pun paling ekstrim untuk saat ini ada di 2775, itu pun kita lihat dari OI data yang ada gitu. Di 2725 terdekat sampai 2735, mediumnya itu ada di 2760 sampai 2765, dan worst case-nya itu bisa ke 2775 teman-teman gitu. Oke. Ya, itu. Kemudian turunnya, nah ini turunnya itu ada di 2700 sampai 2795 ya, ini sebenarnya saya bilang sampai ke 2655 dan 2660 gitu. Nah, ini penurunan terekstrim ya kalau kita lihat dari gold itu sendiri ya gitu. Nah, kenapa saya jarang bahas teknikal? Karena teknikal itu kan lagi ATH ya, jadi nggak ada resisten nih, jadi kurang seru nih ya. Jadi memang kita lebih fokuskan untuk saat ini ya, kita bahasnya itu adalah OI datanya dulu, atau dari data sentimen market yang memang ada diupdate dari lembaga CME Group yang saat ini gitu teman-teman. Saya banyak yang tanya ke saya, kenapa sih kita pakai CME, kenapa nggak pakai yang lain gitu? Karena menurut saya ini paling best ya untuk saat ini gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian punya metode yang lebih best ya, it's okay gitu loh. Karena saya juga tahu lah gitu ya, banyak banget metode-metode trading yang variasi ya, variabelnya banyak banget gitu. Dan nggak bisa juga klaim ini metode yang paling best untuk semua trader ya. Paling saya coba bisa kasih tahu, oh ya ini tuh best menurut dari personal saya, pribadi saya itu. Ini menurut saya ini paling best gitu teman-teman. Yang saya coba bagikan dan sharingkan kepada kalian semua gitu teman-teman. Kalian mau cara bacanya itu sudah saya buatkan juga di YouTube khusus cara baca OI data gitu teman-teman gitu. Jadi kalian tinggal lihat aja, itu sudah saya siapkan semua teman-teman gitu. Dan sebenarnya dari OI data ini pun kita bisa lihat sentimen market tuh lebih cenderung mau kemana gitu. Oke. Nah, kita mau bahas news dulu sebelum video terlalu panjang gitu teman-teman ya. Jadi ingat, tadi kita nggak matokin dari technical ya, tapi kita matokin dari si OI data ini ya teman-teman ya gitu. Untuk data minggu depan ya, minggu ini, this week ya, this week. Oke. This week itu ada Tuesday, itu ada FOMC ya, member Kashkari speak ya. Ya di jam 00.00 ya, terus jam 12 pas ya, jam 12 tank itu di hari Selasa ya. Ya ini bintang 2 sih sebenarnya teman-teman ya. Terus untuk USD itu ada expected home sales ya. Itu di hari Rabu, expected home sales ya di 23 Oktober. Lalu kemudian untuk Kamisnya itu pasti ada inilah jobless claim gitu. Jobless claim itu adalah klaim mingguan teman-teman sebenarnya. Klaim mingguan dimana ini adalah klaim yang kasih tuh kayak tenaga kerja ya yang pengangguran gitu teman-teman. Lalu ada S&P Global US Manufacturing PMI ya. Lalu service PMI di jam yang sama 24.5 teman-teman gitu. Lalu ada lagi new home sales di jam 9 malam teman-teman gitu. Oke, kemudian ya untuk hari Jumat itu ada durable goods order ya di sini.
ada durable goods order ya dari 0 ini untuk yang jam 19.30. Lalu ada Michigan teman-teman ya, Michigan Consumer Expectation yang diterbitkan dari Universitas Michigan itu sendiri teman-teman gitu. Oke, jadi memang untuk minggu ini ya memang nggak begitu banyak newsnya ya, karena memang sudah akhir bulan juga, dan nanti minggu depan ya, minggu depan kemungkinan baru akan banyak lagi karena posisinya itu dia masuk ke NFP teman-teman, karena tanggal 1 kemarin tanggal 1 ya, jadi kemungkinan besar ada NFP di minggu depan itu sendiri teman-teman gitu. Oke ya, ini memang saya nggak fokus untuk bahas technical ya, saya fokus untuk bahas data dulu. Tapi kalau misalkan kalian mau technically ya, maka saya bisa kasih tahu kalian di sini. Kalian boleh mantau lah di sini kalau mau ngebuy. Mungkin nggak recommended sih di sini ya gitu kalau mau ngebuy, tapi kalau untuk scalping bisa nih di 2685 sampai 2668 gitu. Jadi ada dua zona. Ini ada area zona breakout ya. Ini zona pertama ya. Ini supportnya, kalau kita ngomong support ya, di 2685 2682, lalu 2674 2668. Ini support 1 ya. Support 1, ini support 2. Nah, support 3-nya itu saya nggak mau ngambil di sini teman-teman, tapi saya mau ngambil di sini. Nah, ini support 3 gitu. Karena memang ini lebih kuat ya. Ini kayak gampang kelibas sama dia tuh. Ya. Saya kan gampang kelibas, maka saya nggak mau ngambil. Itu paling saya ngambil di sini gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu sih. Ya, kalau untuk resisten kalian jangan tanya saya. Silakan tanya ke market makernya aja gitu teman-teman. Kita cuma lihat dari resisten dari OI data ya. Kalau support ini saya bisa kasih tahu di sini ya, 1 2 3 1 2 3 gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi mungkin itu sih yang saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Kemudian terima kasih juga untuk kalian yang sudah support ya workshop Juno Trading ID di hari Jumat kemarin, yang memang luar biasa sekali acaranya ya. Terima kasih, antusiasnya sangat tinggi sekali. Jadi kemungkinan besar saya akan mengadakan kembali workshop seperti itu. Cuma nanti akan saya infokan kembali untuk waktu, tanggal, dan tempatnya di mana teman-teman gitu. Oke. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.